Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini, kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Kita berkesempatan lagi untuk belajar firman Tuhan. Mari buka Alkitabmu dan perhatikan 1 Petrus pasal 4 ayat 7-8 yang berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Apa maksud ayat ini? Apa maksudnya kasih menutupi banyak sekali dosa? Saya ajak saudara memperhatikan terjemahan lain. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, lebih daripada segala-galanya, hendaklah kalian sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain. Sebab dengan saling mengasihi, kalian akan bersedia juga untuk saling mengampuni. Terjemahan lain berkata, maka yang terutama sekali, hendaklah kamu sangat berkasih-kasihan sama sendirimu. Karena kasih itu menutupi dosa yang banyak. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Rasul Petrus memulai bagian ini dengan ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Makna yang terkandung dalam ayat ini sangat jelas. Petrus sedang membicarakan tentang kesudahan dunia ini sudah dekat. Akhir zaman sudah dekat. Jadilah tenang agar kita dapat berdoa. Dunia sedang menuju kepada akhirnya dan kita harus sadar akan hal ini. Petrus ingin agar kita memperhatikan kehidupan rohani kita dan tidak terbuai oleh kenikmatan duniawi yang akan menyeret kita ke dalam kebinasaan. Apa yang Petrus katakan di sini sangat menarik, saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Marilah kita saling mengasihi. Kalau kita membaca bagian kitab lainnya, khususnya dalam konteks akhir zaman, Paulus mengatakan bahwa ciri-ciri manusia akhir zaman adalah mencintai diri sendiri, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, dan sebagainya. Saudara bisa baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Kemudian Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan di dalam konteks akhir zaman bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius pasal 24 ayat 12. Pada masa menjelang zaman akhir, manusia akan berubah. Kasih akan menjadi dingin. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri dan tidak tahu mengasihi. Namun, di tengah-tengah kondisi manusia seperti ini, justru Petrus menasehatkan kita bahwa kita harus saling mengasihi. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini artinya saudara, sikap saling mengasihi menjadi barang yang mahal di masa menjelang akhir zaman. Coba saudara perhatikan di sekitar kita. Apakah ciri-ciri manusia akhir zaman sudah dapat kita rasakan? Apakah manusia sekarang sudah mudah berterima kasih atau mengkhianati? Apakah tanda-tanda manusia akhir zaman sudah ada di sekitar kita? Kita sendiri
yang bisa merasakannya. Namun saudara, kita tetap harus melawan sikap mementingkan diri sendiri menjadi sikap yang saling mengasihi. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Apa arti kasih menutupi banyak sekali dosa? Yang pertama saudara adalah ketika kita mengasihi, kita tidak membenci. Membenci adalah dosa. Bereaksi dengan tidak seharusnya adalah dosa. Tetapi ketika kita tidak bereaksi ketika kita tidak bereaksi dengan tidak sepatutnya dan kita tidak membenci, berarti kita tidak berbuat dosa. Ketika kita dilukai, disakiti, dan kita membalas dengan menyakiti, berarti kita sedang berbuat dosa dan membawa orang itu berbuat dosa, karena ia juga akan membalas apa yang kita lakukan. Nah, saudara, di sini memang tidak mudah, tetapi kita perlu belajar karena seringkali kita menemukan, saudara, bahwa orang-orang yang semakin kita kasihi, semakin kita ampuni, dia biasanya semakin menjadi-jadi dan tidak bertobat-tobat. Nah, di dalam hidup ini kadang-kadang saudara kita berjumpa dengan orang-orang yang sulit dihadapi. Kita mengasihi mereka, tapi mereka tidak mau menyadarinya. Mereka bahkan tidak peduli, bahkan membalasnya dengan kejahatan. Namun kita perlu selalu waspada untuk tidak mencemari hati kita, hidup kita, dan mengisinya dengan segala kepahitan dan kebencian. Kita perlu meminta kepada Tuhan agar memenuhi hati kita dengan kasih-Nya, agar yang mengalir dari kehidupan kita adalah kasih Tuhan. Ketika kita mengasihi, kita tidak membenci. Kasih dan benci tidak bisa tinggal bersama-sama di dalam hati kita. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Ketika kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, sesungguhnya kita sedang menjauh dari dosa. Seandainya kita membalas perbuatannya, berarti kita sama dengan orang tersebut. Di sana menunjukkan bahwa kita tidak memiliki nilai plus dari orang tersebut. Tetapi saudara, ketika kita tidak membenci orang yang berbuat jahat kepada kita, di sanalah nilai keunggulan serta keunikan kita sebagai seorang pribadi di dalam Kristus Tuhan. Jadi ketika kita mengasihi, kita tidak membenci. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengasihi, kita hidup di dalam hati yang penuh pengampunan. Dendam tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru dendam akan menimbulkan lebih banyak masalah dan korban yang akan berjatuhan. Kita bisa menyaksikan, saudara, hal-hal ini dalam cerita-cerita film yang mengisahkan tentang balas dendam. Dan pada akhirnya ketika dendam terbalas, korban pun berjatuhan. Korban itu bisa saja guru mereka, sahabat mereka, teman mereka, kerabat mereka, bahkan kenalan mereka, dan juga anggota keluarga mereka. Dan ketika dendam terbalaskan, orang itu sudah kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Korban berjatuhan, kerugian semakin besar. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi dan mengampuni. Ketika kita mengasihi dan mengampuni, itu artinya kita menyerahkan orang yang memusuhi dan menjahati kita kepada Tuhan. Dan jika orang tersebut tidak bertobat, maka ia sedang berurusan dengan Tuhan. Karena apa yang ditabur pasti akan
dituainya. Ini adalah hukum yang sifatnya universal. Kita menanam apa, pasti akan menuai apa. Kita menanam durian, akan memetik buah durian. Kita menanam buah pisang, pasti akan menuai buah pisang. Tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan yang kita tanam. Kita berbuat jahat kepada sesama, maka akan ada saatnya orang lain berbuat jahat kepada kita. Kita menghancurkan orang lain dan akan ada saatnya orang lain yang akan menghancurkan kita. Apalagi saudara, kalau kita berbuat jahat terhadap orang yang baik kepada kita, hukumannya lebih berat lagi. Amsal pasal 17 ayat 13 dengan tegas Salomo berkata, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Ketika saya membaca ayat ini, saudara, saya merasa gentar karena ayat ini sangat keras. Ayat ini berbicara tentang hukum tabur tuai yang sangat jelas dan tegas. Intinya, membalas kejahatan dengan kejahatan saja sudah tidak boleh, apalagi membalas kebaikan dengan kejahatan. Itu dosanya berkali-kali lipat. Dan itulah sebabnya pengajaran tentang pengampunan dalam kitab suci adalah suatu perintah, bukan nasihat, saran, atau usulan. Tuhan Yesus dengan tegas berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Memang tidak mudah, saudara, untuk mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Apalagi berulang kali kejadian itu terjadi pada kita. Tetapi ajaran Yesus tidak bisa kita kompromikan. Ajaran Yesus tentang mengampuni tidak bisa kita turunkan tuntutannya. Dia mengajarkan pengampunan tanpa batas. Dia menjadikan dirinya sebagai contoh di dalam mengampuni, dan dia mati untuk mengampuni dosa kita. Kasih-Nya menutupi dosa-dosa kita. Perhatikan saudara, kata menutupi dalam bahasa aslinya adalah kalupto. Istilah menutupi bukan berarti kita berkompromi dengan dosa atau menutupi dosa atau perbuatan dosa kita tutupi. Tetapi itu berarti dengan kita mengasihi orang lain, termasuk orang yang menjahati kita, kita membuat dosa itu tidak berkembang dan menguasai kita, sehingga melahirkan dosa yang berikutnya. Dengan kata lain, ketika kita mengampuni orang lain, kita membuat kejahatan itu berhenti. Ketika kita mengampuni orang lain, kita membuat dosa itu tidak berkuasa atas diri kita. Dosa akan terus berkembang jika tidak ada kasih yang mengampuni, dan perbuatan dosa akan berhenti ketika kasih dinyatakan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, salah satu buah kasih adalah menutupi segala sesuatu. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat ke-7. Menutupi bukan berarti kita menutupi dosa orang lain dengan maksud mengkompromikan nilai kebenaran karena ada keuntungan yang kita dapatkan. Tetapi menutupi artinya adalah melindungi atau menjaga. Sesuai dengan terjemahan NIV-nya adalah kasih selalu melindungi. Dengan tujuan, saudara, apa? Kita menutupi, kasih menutupi dengan tujuan apa? Kita tidak membuka aib seseorang dengan tujuan untuk menjatuhkannya
atau kita melindunginya bukan karena ada keuntungan, tapi kita menutupinya karena kita mengasihinya. Kita tidak ingin membuka aibnya, kita tidak ingin mempermalukannya. Namun di samping itu saudara, kita tetap membimbing orang itu ke dalam kebenarannya. Kita tidak ingin merusak integritasnya. Kita tetap membina dia agar dia menjadi orang yang lebih baik dan hidup di dalam kebenaran. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya sangatlah sederhana. Ketika Anda disakiti, Anda tetap mengasihi orang tersebut. Dengan berbuat demikian, Anda tidak mengizinkan dosa-dosa lainnya berkembang. Namun jika kita membalas kejahatan orang tersebut, maka dosa-dosa lain akan berkembang dan beranak pinak. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar tentang firman-Mu, bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Tuhan, terima kasih ketika kami mengasihi, maka di sana kami tidak mengizinkan dosa berkembang biak. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Kasih karunia-Mu menyertai mereka, menopang mereka, membimbing mereka, supaya mereka tetap di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.